Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Qamarul Muhibbin, dan kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini dapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan perkumpulan kita pada majelis zikir ini segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dan kita berharap dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriyah dan sahabat pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Ta'lim wa Ta'lim yang dikarang oleh Syekh Jarnaji rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumih. Wa yajidu birrifqi wa tadris fa amma idza tala sabaqu fi ibtida' wa ihtaja muta'allimu ila i'adati asrin marratan fa huwa fi ittihai aidan yakunu kadhalika li annahu ya'tadu dhalika wa la yatruku tilkal 'adat illa bi juhdin katsir wa qila sabqul kharfun wa tikraru alfun wa yanbaghi an yabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ila fahmihi. Dan bagi seorang pelajar hendaknya menambah materi yang dipelajarinya secara pelan-pelan dan tahap demi tahapan. Apabila di dalam awal mengkaji atau mempelajari pelajaran seseorang pelajar membutuhkan waktu yang lama sampai harus mengulanginya sebanyak 10 kali, maka di penghujungnya pun juga harus seperti itu. Karena sesungguhnya dia membiasakan hal itu dan dia tidak akan meninggalkan kebiasaan atau adat terkecuali dengan kesulitan yang amat sulit. Dikatakan mengkaji atau belajar satu huruf butuh pengulangan sebanyak 1000 kali. Diulang. Iya. Setiap seseorang hendak mengkaji ilmu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesungguh-sungguhan, ya diulang-ulang. Satu huruf diulang-ulang sampai para ulama mengajarkan sampai 1000 kali. Bila ingat sampai 1000 kali ya 1000 kali diulang-ulang itu huruf tadi. Dan apabila memulainya sudah berulang-ulang mengkajinya, mau kada mau di penghujungnya pun biar terbiasa sebagaimana kebiasaan orang, harus penghujungnya, penghabisannya pun diulang sampai 1000 kali. Tahap demi tahapan, kadada dengan secara instan. Apa aja kita instan tuh semuaan serba nyaman, semuaan serba singkat, ya. Karena kebiasaan adat kita yang didorong oleh hawa nafsu, yang mana semua itu hendak lakas jadi, kada hendak belawas-lawas. Amunnya kau mengaji ini satu mat langsung alim. Semua itu manusia yang didorong oleh hawa nafsu seseorang, ya. Kada bececarian hendak sugih. Kayak apapun caranya sugih, ya, sehingga kalau hawa nafsu seseorang sudah mendorongnya, apapun dia kerjakan. Kada tahu lagi nang mana halal, nang mana haram. Oh, perbuatan ini diperbolehkan kah, perbuatan ini kada diperbolehkan, banyak.
Akhirnya mengkaji sesuatu yang dilarang oleh agama. Wayan bagi ayat tadi bisain yakuna aqrabu ila fahmihi, dan sebaiknya bagi pelajar memulainya dengan sesuatu yang lebih mudah untuk dia pahami. Jadi apa yang kita paham pertama yang lebih nyaman, pahaman daripada pelajaran yang kita mudah menghafalnya, nah di situ menghafal mulai. Jadi banyak metode-metode atau tata cara untuk memahami sebagaimana pelajaran, sebagaimana orang hendak menghafal Al-Quran. Metode mereka atau pelajaran berbagai macam. Ya. Jadi para ulama menyarankan kadang-kalanya indah orang hendak belajar atau mentahfiz menghafal Al-Quran, mau kada mau mesti dari akhir, dari juz amma. Juz amma ini juz ke-30. Tadi dari awal. Amun ya dari pamulaan itu akan menimbulkan rasa jenuh, menimbulkan rasa ulir, menimbulkan malas, akhirnya hendak menghafal karena surah Baqarah panjang. Amunnya mulai belakang, dimulai dengan surah Qul a'udzu birabbin nas, samuan handap ayatnya pendek, surahnya kan banyak. Selambar demi lambar. Jadi dari belakang dahulu. Dari yang mana yang mudah dihafal, yang mana yang mudah dipahami. Ya begitu pula orang hendak bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang masih anom, apa masih pemula, hendak belajar ilmu agama, kan di tahun tua, kan di tahun anom, coba hendak mempelajari ilmu agama. Kadangkala orang ya merasa menyesal ketika sudah tuanya. Ya, di mana kita seorang merasakan bagaimana ketika sudah masuk pondok pesantren agak sudah tua. Ibarat tua itu 20 tahun ke atas. 18, 12 tuh, 18, 17 tuh sudah tua. Kan di orang-orang di Arab, orang-orang dahulu, bagaimana Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dari sejak dini mereka diajarkan tentang Al-Quran. Amunnya kita sini jauh daripada ulama, jauh daripada menuntut ilmu, kadang merasa terlambat. Penyesalan itu biasanya datang berdudi. Ada penyesalan dan dahulu itu ada. Jadi mereka mengajarkan daripada surah-surah yang pendek. Juga diperlukan dengan kesungguh-sungguhan dan tidak ada rasa bosan atau kejenuhan. Itu ada rasa muyak. Jadi kita tuh rasa muyak dalam belajar dan menuntut agama. Ini diceritakan pada suatu daerah yang mana di situ ada namanya Al-Imam Sibawayh. Imam Sibawayh ini seorang fakar ahli ilmu bahasa Arab, nahwu syarab sidin membidangi. Orang-orang pondok pesantren tahu kitab Mutamimah, tahu kitab Jurmiyah, nahwu syarab tasrifan, pasti daripada awal. Ya tasrifan ini daripada orang-orang tua bahari biasanya belajar di mu'alimin di PGAT, tahu bahasa Arab biasanya daraba ya darabu darban. Fa'ala ya palu kepala ngalu gitu. Urusannya tasrif menasrif. Dari satu timbangan, kalimat demi kalimat, kata demi kata diulang-ulang sehingga barikit di kepala. Nah, sehingga barikit. Ini ada salah seorang daripada murid Imam Sibawayh. Karena dengan kesungguh-sungguhannya merasa ada cukup waktu belajarnya hanya di madrasah, dia menunggu gurunya setiap sebelum sholat subuh di depan pintu rumah gurunya. Jadi di depan di pintu rumah si Imam Sibawayh ini ada seorang murid mahadang guru keluar hendak mengiringi sidin sholat berjamaah ke masjid, karena rumah daripada Imam Sibawayh dengan masjid itu agak jauh. Sehingga apa kabar nih ya Imam Sibawayh, ikam nih tiap hari mahadang aku di sini. Kada di lain guru ulun hendak belajar. Karena di madrasah itu rasa kada cukup lagi kesungguh-sungguhan seorang murid, sehingga ini murid digelar atau diberi gelar oleh gurunya Qutrubul Lail. Qutrubul Lail ini istilahnya bintang malam.
bintang malam, artinya bintang malam. Jadi mau kada mau aja gurunya kami sebagai qutbul lail atau bintang malam, hanya mencari ilmu kepada Imam Sibawayh karena merasa belum cukup ketika berada di madrasah. Nah, ini diperlukan dengan kesungguh-sungguhan. Jadi bukannya kita hanya mondok pesantren terus belajar terus bermalas-malasan, kada. Kita giatkan himmah sehingga apa-apa yang kita perbuat di pondok, apa-apa yang kita perbuat di majelis taklim itu semua akan berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua pun mendapatkan pahala ketika anaknya mau mondok, anaknya mau belajar, anaknya mau hadir ke majelis taklim. Ya, setiap orang tua yang menyarankan atau meminta anaknya untuk hadir di majelis taklim, maka orang tuanya itu akan senantiasa mendapatkan pahala. Mandalla ala khair kafailih, barang siapa yang menganjurkan atau mengajak kepada satu kebaikan, maka orang itu pun akan mendapat kebaikan itu sebagaimana orang yang dianjurnya, sebagaimana yang diperintahnya. Jadi kesungguh-sungguhan untuk belajar, menuntut ilmu, tapak demi tapak, selangkah demi selangkah, kalimat demi kalimat. Jangan ada rasa jenuh, jangan ada rasa muyak. Nah, kadang metode-metode pelajaran yang begini yang biasanya nang rakas marikit di kepala sampai ke Tuhan kada bakal hilangan sekalipun kepala ngalu teh. Tiap hari itu aja. Kada dia semua itu serba insan. Dan mereka pun istilahnya bermunajat atau melatih dirinya. Ya, ketika sebelumnya kitabnya atau menyarankan jangan banyak tidur. Imam Nawawi Al-Bantani itu sidin mondok atau sekolah menuntut ilmu ke negeri Arab Saudi. Itu waktu sidin gunakan dalam menuntut ilmu itu sebanyak 16 jam. Kalau dihitung dalam sehari semalam 16 jam sidin mempergunakan waktunya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itulah kebiasaan-kebiasaan orang-orang ulama-ulama bahari. Ya, ulama-ulama dahulu itu bahkan waktunya tidak ada terbuang. Kadangkala di sampingnya bila ada kitab Al-Quran, sehingga waktunya kada ada terbuang untuk urusan-urusan dunia. Tapi waktunya semua tercatat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melatih kada banyak guring, melatih kada banyak makannya pun sedikit. Kan banyak kisah-kisah orang bahari menuntut ilmu agama. Amun wayah ini nyaman, di mana-mana kita hendak menuntut ilmu agama, pondok sudah tersedia, pesantren sudah, majelis-majelis banyak. Nah, orang bahari hendak belajar kadang menuju misalnya Ibnul Amin Pamangkih. Orangnya ada di daerah Pahuluan, di Pahuluan atau di Pahiliran, mesti dengan berjalan kaki atau bersapida. Kalau dia kan dulu motor sapida. Dan makannya kadang mereka makan ikan asin. Ya, di Jawa tahu tempe wajar. Karena di sidin Syekh Januji bahwasanya makan ikan itu banyak mengandung lemak, dan ketika mengandung lendir itu bisa mengurangi kecerdasan. Salah satu mengurangi daripada kecerdasan seorang untuk menuntut ilmu agama. Orang bahari itu makan nasi, iwaknya seikung. Iwaknya kadang ikan asin diculup. Cuma itu ulun mendengar seorang kisah sidin belajar, salah seorang dari ulama Ibnu Amir Pamangkih, bahwasanya sidin makan disangui ikan asin. Iwak kering ya kita tuh. Iwak kering capat dicalap dan di asinnya masinnya aja, dagingnya kali diigut. Dagingnya asin udah simpan nih pulang kayaknya gak kena. Karena iwak asin dijemur tahan pulang. Tahan lawas. Nah, begitu pula orang-orang di Jawa, mereka banyak makan tahu tempe, semua ada manfaat. Bahkan mereka beriadah atau membiasakan dengan misalnya puasa putih, makan nasi putih aja wajar. Tapi hasilnya pun mereka menjadi orang yang dekat, menjadi seorang yang alim dan al-alamah, mempunyai bidang
memahami beberapa bidang daripada ilmu agama. Ya inilah kebiasaan yang dianjurkan oleh para aslafun salih, orang-orang bahari, mengurangi makan, mengurangi jam tidur. Ya, jangan banyak makan, namanya hendak munduk, hendak jadi cerdas, hendak berhasil baik sukses dunia maupun akhirat. Jangan terlalu kenyang, berhenti makan sebelum kenyang, dan janganlah makan kalau ada lapar. Ini belum lapar makan pulang. Makan dah makan, lihat pintul, piau pulang pintul, bakso pulang piau. Nah, sehingga bila kekanyangan banyak makan, kanyang belaluan pangulir hendak guring tuh, hendak guring, akhirnya menimbulkan rasa malas, menimbulkan rasa jenuh, rasa amunnya sudah banyak guring, otomatis kolesterol timbulan juga penyakit, gula darah naik, segala macam dah. Baca macam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Wa kana Syaikhul al-Imam al-Ustadz Syarifuddin Akilil yaqulu sawabu indi fi hadya ma fa'alu masyayihuna fa innahu kana yahtaruna lil mubtada'i sigaratil maqsuti li annahu aqrabu ila fahmi wa dabdi wa ab'adu min malati wa aksaru wa wuqu'an. Syekhul Islam Al-Ustadz Syarifuddin Al-Akili berkata, yang benar menurut saya dalam masalah ini adalah seperti yang telah dilakukan oleh para guru-guru kita. Mereka memilih kitab-kitab kecil yang penuh dengan keterangan untuk para pemula, sebab hal itu akan lebih mudah untuk dipahami dan ditangkap dan menjauhkan mereka dari rasa jenuh, rasa muyak, dan lebih banyak nyatanya atau terjadinya. Nah, jadi mereka memulai misalnya kitab fikih dari bahasa Melayu, sama aja kitab aja ngarannya, baik tangga ibadah atau Sirajus Salikin atau apa aja kita Sabilal Muhtadin, kitab juga sekalipun bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu jangan sampai kita akan belajar juga ditalaah mentalaahi, karena bisa aja bahasa Melayu itu biasalah baris, salah arti salah bacaannya. Nang artinya keledai hitam tak baca kalah di hutan. Ini sama bacanya tuh. Harakatnya aja beda, bila tak baca kalah di hutan akhirnya kan makan kalah di laginya. Kalah di hutan ya, padahal artinya keledai hutan. Nah, itu ada beberapa moradif atau persamaan bahasa Melayu, cuma tulisannya sama, dia salah harakat, bisa salah makna. Wayan bagi ayu akila sabqa ba'da dabti wal i'adati kasiran fa innahu nafi'un jiddan, dan sebaiknya pula bagi seorang pelajar mencatat materi pelajarannya setelah dia tangkap dan diulang-ulang berkali-kali, karena hal itu banyak manfaatnya. Dalam istilahnya mendaras atau mutalaah. Jadi apabila kita seorang pelajar yang berkitab, ya sekali dua kali malamnya sebelum tidur kita daras, kita mutalaah, kita ulang-ulang kembali apa-apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita sebelum di siang hari. Ya. Wala yaktubu muta'allimu syai'an la yafhamuhu fa innahu yurisu qalata tab'i wa yujibul fatanah wa yudayyu awqatah. Dan jangan sampai menulis sesuatu yang dia sendiri tidak memahaminya, karena hal itu dapat mengakibatkan tumpulnya tabiat, menghilangkan kecerdasan dan membuang-buang waktu. Kita seorang hajak ada paham, kita tulis misalnya, kita ajarkan jangan dulu. Jadi sesuatu mesti dipahami, mesti kita pelajari dahulu, hajar kita bisa ajarkan, hajar kita bisa sampaikan. Atau namun yang kada paham kita ajarkan, membuang-buang waktu dan bisa menyebabkan hilangnya kecerdasan seseorang. Wayan bagi ayyastahida fahma minal ustad au bi ta'ammul wa tafakkuri wa qasratu taqrari fa inna in kalla sabaqu wa qasra taqraru wa ta'ammul yudriku wa yubhimu. Pelajar hendaknya mencurahkan kemampuannya dalam memahami pelajarannya dari sang guru, atau dengan mengangan-angan, berpikir, serta sering diulang-ulang, karena sungguh jika kajian pelajaran sedikit namun sering diulang-ulang akan niscaya akan dimengerti atau ditangkap dan dipahami.
Jadi sesuatu apabila diulang-ulang, sesuatu apabila yang kita kada paham, kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang, kita pahami, kita hayati, kita pikirkan. Biar di depan fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui jikalau engkau kada mengetahuinya. Mudah-mudahan nanti kita sambung lagi. Qila hibdu kharfain khairun min sima wa kirar. Nah, sebelum kita mengakhiri pengajian, kita bagaimana membaca salawat kamilah dengan harapan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan rezeki yang luas dan halal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dijauhkan daripada mara bahaya, bala wabah dan bencana, dan kita berharap kepada Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman jaman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul hawatim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil raga watim wa yustaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى